Tapi appreciate buat Azaf pertama kali menderek nih. Angga ya guys ya. Karena nanti akan ada lagi ke depannya short movie sampai movie yang beneran ya dari Ide Garasi. Ada. Manja-manja saatnya ngomong nih. Bos. Kenapa sih? Hai. Selamat datang lagi di Ide Garasi. Bersama kita lagi pastinya. Ya, bersama gua Young Lex. Charles naik motor. Ya kan namanya di Charles pakai motor salah deh dia. Mau Iya. salah server emang ya. Emang Young Lex lagunya? Oh, berarti gue nggak tahu. Apa? Charles naik motor. Iya, Charles pakai motor. Pakai apa naik? Charles pakai motor. Oh, pakai motor. Ya, Jadi ceritain deh. Ya, jadi Azab mau jelasin. Jadi Kak Dila mau jelasin. Jadi lanjut. Jadi malam ini jadi kali ini kita mau ngebahas tentang review soal kemarin kita sempat bikin short movie kita Game Over. Terus kita di sini akan menjadi apakah ada? Kita kan mereview film short movie kita sendiri dengan pandangan masing-masing ya, dari Pak Director, dari Ibu penulis, dari Pemain, aktris dan aktor-aktor gitu. Iya. Dan di sini kita jujur. Kita Jujur. nggak yang kayak wah film kita gini kita akan jujur Itu pandangan masing-masing. Betul. Kalau bagus ya kita bagus-bagusin, Simple. kalau jelek ya kita bagusin juga. Tapi tetap jujur. Iya. Oke, langsung dimulai aja. Bagaimana? Jadi kita langsung mulai aja ya. Oke. Kita langsung mulai Kita sambil nonton. filmnya dari scene pertama, opening. Nah itu gue suka tuh, openernya O-nya loh. Ini gue selalu tahu di sini. Itu jamet manis sih. Kenapa tahu? Kenapa ketawa? Hah? Yang dipegang tuh warna warni ya. Nah, Tapi jurusannya hitam putih doang. Loh, itu udah kering, itu kering. Yang basah cuma yang putih. Tuh, lo lihat tuh. Emang itu, namanya pelukis. Gue sebagai ini ya. Pelukis itu kan sering melukis. Kan wadahnya itu kan satu doang. Habis Itu udah kering, jadi gue Oke, udah kering. tiba yang basah gitu. Oke, lanjut. Lanjut kan lu. Tapi tak ada bagian itu. Yang itu nggak bisa gue bantah lagi anjir. Sebenarnya yang mau gue tanya di sini, Itu ya. scene ini tuh sebenarnya tujuannya buat apa? Iya. Adila, Buat nyampein karakternya Raga. karakter. Iya, tapi sebenarnya ini interior, cuman Pak Director improve jadi eksterior lebih bagus kan. Ini ada implicitnya nggak? Maksudnya ada hubungannya nggak untuk ke belakangnya? Iya, ini tuh kayak gambaran pertama kali dia ketemu jiwanya kan sebenarnya di sana. Itu lukisannya tempat Jiwa sama sama Raga. Jadi kalau kalian perhatiin sebenarnya Iya. itu gambar Indomaret. Kedai kopi. Kan dong. Kedai kopi dong. Tua kawan. Salah. Itu Alfamart yang diambil coklatan yang Salah. Canda ya, canda. Aduh, ini gak kacau nih, udah ganteng lucu. Gitu ya. Ini suaranya ngomong apa nih? Itu Vio Jiwa. Udah ada teksnya? Oh, mana? Coba di post dulu. Gak ada tuh. Oh ini cece. Dan atas dulu, cece. Tapi gua baru setengah scene. Oh, oke. Lo tuh nanti sendiri? Berapa? Kalau Lo gue pikir otomatis gitu. Itu salah. Aku suka deh backsound gitar sama lagu biasanya ini yang bikin lirik. Kita ceritain ya, tapi kenapa dia bisa dapat bahannya. Kita yang bikin Kenapa lirik bisa? ya. Kenapa bisa dapat materi? Kenapa Anet liriknya? barusan bilang kan dia suka soundtracknya. Soundtracknya gue suka. Nih, terus waktu gue nulis ada yang cerita nih, aduh ini kenapa jadi kayak kisah gue sih gitu. Oh, berdasarkan kisah. Terus akhirnya dia semangat tuh bikin lirik. Salah satu seorang Ide Garasi nggak? Iya pasti. Oke. Ini dulu Inisialnya Andi. inisialnya Andi. Iya. Posisinya di Yobe. Oh. Nah dia
salah. Ini kok gue banget sih kata gitu ceritanya. Iya. Terus dia banting skrip gitu kan. Oh, dari story-nya ini Andi, Iya, tapi bukan terus- story ceritanya, story Story lagu. lagu, story lagunya. Terus ya udah pas bikin lagu, kok Andi kalau galau bagus ya bikin lirik kayak gitu. Oh, bisa besok jadi penulis lagu. Iya benar. Gitu lanjut. Lanjut. Waduh, caranya pendek banget ya. Olahraga. Oh. Olahraga. Kalau nggak tahu kan. Suka memancing deh saya dihina. Lu ngapain manggil gue sih? Oh, enjoy. Enjoy. Namanya enjoy. Salah ya. Salah baca. Namanya enjoy. Mana? Jiwa dan raga bersatu. Bos. Nah, oke, kita bahas untuk scene ini. Di scene ini sejujurnya dari segi skrip ada beberapa yang kita hapus karena untuk pemotongan langsung ke cerita biar atau bertele-tele sama durasi juga ya. Nah kita ngincarnya short movie. Terus jujur di sini ini gua pribadi guanya belum terlalu puas untuk guanya ya. Kenapa alasannya? Karena menurut gua nggak terlalu tersampaikan pesan yang ada di skrip. Gue tuh mikirnya ada nggak apa ya yang salting atau segala macamnya gue belum dapet di situ karena mungkin dari sisi pengambilan adegan kamera cover ke arah si Anet itu nggak ada di situ. Jadi kita nggak terlalu stressing Anet saltingnya itu nggak dapet di situ. Karena baru kenalannya. Nah, dan gue harap sebenarnya di awal perkenalan ini kan memang harusnya udah menjelaskan karakter satu sama lain. Nah, di sini masih belum dapat juga, gitu. Kalau yang lainnya gimana? Itu awalnya kan bukan ragam jiwa kan, tapi itu yang pengen disampaikan adalah raga dan jiwa itu harus bersatu. Raga dan jiwa itu harus bersatu, Next, tapi lanjut. kalau dipisahkan. Dari lu dia tuh gimana tuh? Maksudnya apa? Ada yang kurang? Gue kan saat udah di lapangan menyerahkan nama lo. Karena sih secara penulisnya lu lihat Iya. penggambarannya kayak gimana? Udah lah, udah. Hah? Bang. Nah di sini nih. Nah, di sini ada yang unik sebetulnya bisa kalian lihat ya. Ada Mas gelas Sofian kalau habis minum tolong gelasnya digeser. Nanti bisa dilihatin editor ya. Iya. Nah, itu tuh ada gelas. Gelas tukang ketinggalan. Suka ketinggalan. Itu sebenarnya ada artinya. Apa itu? Artinya apa tadi kata Andi? Inflasi. Iya, itu agak sedikit miss lah ya dari kita ya. Buku-buku. Kamu, si Iceman, gimana? Sorry, gimana? Si Iceman, Aku aja. kenapa kamu bisa kayak gitu? Kamu tahu gak sih? Peperangan sama diri sendiri itu gak akan pernah selesai. Ya lagi, Apa? Relationship. Nah, menurut kalian gimana? Gue suka Sofian. Shotnya pengambilan gambarnya semuanya gue suka. Kalau ini jujur. Iya. Tapi gue pengen agak ngulang enggak relationship, coba ngomong enggak? Nah, gue emang gue kan lahir di Prancis, jadi emang Oh iya, version gue Inggris, slang gue Iya, iya. French banget. Enggak, coba lo ulang lagi apa relationship gitu. Relationship. Enggak apa dari apa? Apa? Relationship. Jujur ya, hari ini jujur ya kalian biar tahu hari ini gue nggak tidur sama sekali. Iya.
Iya. Harinya malah itu. Hari itu. Kenapa? Pada hari itu nggak tidur sama sekali. Kenapa sampai nggak bisa tidur? Karena pendalaman karakter. Oh wow. Pendalaman karakter kan di sini kan Raga kan memang penuh dengan masalah. Enggak, serius, emang pendalaman karakter atau emang ada hal lain? Pendalaman karakter. Enggak serius, ada pendalaman karakter apa emang ada hal lain? Hal lain juga lu gak perlu sebutin hal lain atau pendalaman karakter. Karena di hari pertama kita lihat Aga emang enggak all out. Iya. Kita ngerasa begitu. Jujur nih. Gimana? Karena kita semua nih termasuk aku, pas kamu di hari pertama kita ngerasa kamu tuh nggak all out karena kamu lagi banyak pikiran. Lagi Iya, siang kayak lagi ada yang dipikirin. Iya. Oh. Ada hal Oh iya, lain. karena emang Raga itu baik pikiran. Karakter Raga itu baik pikiran, baik masalah, masalahnya hancur jadi ya kayak gitulah. Wow, beneran karakter. Jadi itu Raga atau ada yang lagi main? Itu agak. Itu agak. Itu agak. Sebenernya gue suka sih sini. Sini ini suka, overall semuanya suka, pengambilan gambar enak, terus set enak, Cahayanya juga saya juga bagus. enak, semuanya sih enak. Suka sih gue gini. Namanya? Gue suka scene ini Tapi dari gambar ya. ada yang dipotong ya. Potong dia. Kasih tahu nggak? Yang mana? Yang mana? Ini kan ada yang lukis Oh iya. terkenal. Oh. Ini juga iya. kenapa Raga bisa ngomong perperangan sama diri sendiri itu sebenarnya apa sih dialognya? Terus Nggak pernah selesai lagi gitu. Tapi ada sebenarnya dari anak pancingan sebelumnya kan, Iya. dari Masa jiwa. kamu seorang pelukis terkenal yang diidolain sama semua banyak perempuan, tapi kok kayak nggak bisa kayak ada masalah terus kayak nggak punya pasangan. Tapi dari dialog yang tampil ini udah terwakilkan Udah terwakilkan. dengan kalimat itu, makanya Oh, Aga langsung masih. jawab apa? Peperangan sama diri sendiri itu nggak akan pernah selesai. Terus Mm-mm. aku suka itu kalimat. Iya. Itu relate kan sama kalian? Dan gue suka, nggak tahu ya shotnya, shot bagus ya. Nah, Ini shoot pertama dari ini syuting ini hari pertama kita Hari pertama. syuting. Dewi Scene kita pertama. belum getar tuh. Pokoknya ini hari pertama, scene pertama masih jam 8 pagi dan ini kasus Kazov yang turun tangan. Iya. Iya. Yang turun tangan nih, yang turun tangan. Habis itu- DOP-nya belum Iya. getar kan kakinya. Oh, gambarnya masih belum betul. Habis itu Ini masih sampai dia telat syuting dia kayak sebentar lagi nih. Udah manja saatnya ngomong nih. Bos, manja Kenapa saatnya sih? Kenapa sih? Kenapa sih? ngomong Joy. Joy ngomong, Azov lo yang nyuruh lo ngomong Joy. Kenapa sih? Joy ngomong Joy. Coba. it's not a big deal, bro. It's not a big deal. Ini kan itu seruan aja. Kita harus jujur sama karya kita kan. Iya. Manusia pasti ada salah-salahnya Iya, juga iya. kayak nggak kontrol. Kenapa? Ya, tapi gue pengen tahu deh, ujung-ujungnya ini ada gambarnya. Gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, Ini gue bilang enggak. Di sini nggak ada gambarnya. ini karena gue masih notice di gambar Oh, beda. pertama. Beda. Oh, ini beda gambar. Ini beda gambar. Beda hari. Ini gua gambar laut. Oh, iya. Makanya ada warna biru ya guys. Kenapa ada warna biru? Dia lagi di gambar laut. Karena ini beda lukisan sama lukisan yang pertama kali Iya, kalian beda, diambil. beda. Kamu nggak tahu Oke. lukis apa? Iya sih. Gitu. Jadi ini benar. Karena ini beda hari dan dia bukan gambar yang hitam putih. Iya. Soalnya mamanya Iya, iya. Oke, benar berarti. Berarti benar. ini dia lagi gambar laut, makanya pakai biru kan. Iya, bajunya mewakili. How are you? African meeting. How are you? Pergi mana sih? Pakai dong. Anda kenapa ya sama outfit jiwa ya? Anak di sini mirip Lina ya. Di Mirip. Tadi Mami Mer. Mami Mer. Gimana? Apa? kalau menurut aku ya di scene ini kendala kita itu soundnya.
Karena di sini juga kita dubbing. Karena selain dubbing, terus pas lagi dubbing suara aku lagi nggak enak seret. Jadi beda banget sama yang sebelumnya yang pertama kali ketemu. Terus kedua kayak ngerasa kayak dipercepat gitu nggak sih pas aku ngomong itu kayak pakai mode speed up 2 kali. Emang dicepetin dia? Enggak lah. Emang dicepetin apa? Karena lagi render apa gimana? Kayaknya malu cepetin karena dia ngomong kelambatan kayak. Enggak. Soalnya Sama sih pikir pas gue juga. kemarin gue nonton kayak itu tuh kayak nggak ada rasa jadi kayak tau gak sih yang kayak yang di speed up 2 kali. Iya gue pikir lo nyepetin. Jadi gue pikir itu dicepetin dari lo. Aku Bi, aku Bi. Adi ya? Aku Bi. Oh, Adi. Oh, siapa ini? Oh, Terus Siapa ini? kenapa beda suaranya, feel-nya karena di situ Lagi kendala kita satu aku lagi sakit, terus kendala kita di scene ini emang soundnya nggak Jaringannya bisa, lagi jaringannya jelek. lagi jelek dan emang susah makanya kita harus dubbing. Iya. Begitu. Saya emang gue akuin sih kekurangan di short movie ini tuh di suara. Iya. Oh, Karena kita suara. nggak kurang prepare untuk masalah soundnya. Yes. Jadinya kayak gini. Iya, kasih tahu Soalnya yang soalnya. dubbing. Pakai apa? Sana pakai gini. Oh ini pakai ini, ini pakai ini nih. Betul sekali. Tapi nggak apa-apa. Tapi untuk segi gambar dan cerita semuanya masih never try. you never know. Bener-bener. Asik. Ya. Noise. No story. Lanjut. Dari segi bapak sama ibu? Gue suka di scene ini gue keduanya mainnya enak karena flow banget, nggak terlalu Tegang. tektoknya enak yang gue lihat ya. Karena ini hari keberapa sih? Tahun. Oh, enggak. Ini Kedua. Enggak dong. Ini dari tag. Oh, ini dari tag, Kalau iya. yang lu. Iya, ini di tag, benar. Retake. Ini retake. Yang pertamanya Bukan dari ketiga ini. Nah, ini dari tag. Iya, hari ketiga. Hari ketiga ini. Hari ketiga tapi dari teks Iya, yang bukan hari pertama. kedua, hari ketiga. Iya. Iya, hari ketiga. Udah flownya udah enak, antar keduanya juga udah enak. Iya. Hari ketiga, 4 4 hari. hari. Dan di sini udah tidur. Ya, ini gue suka nih. Dan ada Cibubur ya. Dalam Cilalu. Ibu aku selingkuh di kamar aku sendiri. Dan 7 tahun yang lalu, aku juga diselingkuhin. Aku meninggal. Dia pergi di balik aku. Engkau ingatkan tentang kamu. Everything. Kesiap. I think gue sih di situ ngerasa itu gue bilang yang gue bilang kemarin yang sama Anjo itu ngebantu Azov, ngebantu gue buat ngejalanin apa sih itu dialog panjang yang harus berasa banget gitu. Dia ada perkataan dia deh apa sih ya, treatmentnya Azov lah gitu ke gue. Dia ngasih tahu supaya gini gak rasain gini. Akhirnya ya jujur sebenarnya itu bukan itu dialognya. Bener ya? Bukan dialognya. Itu loh kan ganti karena Azov yang bilang kalau emang lo ini lo ganti dengan dialog yang lo rasa lo dapet. Nama pun kan ganti. Iya, nama diganti. Tapi itu nggak ada artis nama itu sebenarnya. Bukan diganti. Namanya diganti Hah? oke. Oh iya itu one take, satu take nggak kata ya. Kartunya ke cover kan itu. Oh itu one take dari yang jalan itu, dari yang kafe itu ya, sampai habis itu ke rambut. Ya itu sebenarnya dialognya cukup panjang dan ini juga bagian dari yang retake. Alasan kenapa nggak retake karena pada saat itu gue lagi nggak ada di lapangan. Mereka take duluan, terus gue sempat review. Gue pikir scene ini scene penting di top, dan yang gue review yang sempat dibikin itu gue rasa itu nggak dapet. Akhirnya gue minta untuk retake
karena sayang Emosinya, aja emosi nggak dapet. Karena untuk scene kayak gini kalau misalkan kayak yang gue lihat review kemarin tuh sebenarnya cuma duduk doang mereka berdua ya. Panjang lagi. Gue pernah ngalamin juga sebagai pemain pun kalau scene panjang emosi itu bakal keluar kalau kita sambil bergerak. Apapun itu sih, mau scene marah, mau scene emosi, nah itu kalau bergerak tuh lebih karena Lebih nyampe. semua badan kita tuh bergerak, aliran darah bergerak sampai akhirnya emosi itu dapat dibanding kita duduk ngomong gitu. Nah, makanya gue minta retake dan hasilnya seperti ini. Kalau dari gua rate dari 1 sampai 10 gue taruh ini 8 karena gue yakin sebenarnya agak masih bisa lebih lagi di sini karena balik lagi ya itu keadaan udah malam dan buru-buru juga Dan emang kita berdua pun sebagai pemain baru sekali reading ya kak, 2 kali. Iya. Jadi kayak belum benar-benar into Iya banget gitu. dengan segala keterbatasan Dengan ini segala menurut gue keterbatasan. udah oke banget sih. Oke. Waktunya Azov yang Iya. harus kejar-kejaran juga Iya. readingnya mereka gitu. ya gue appreciate sama mereka sih, maksudnya dengan waktu yang singkat itu mereka bisa ngasih semaksimal malam mereka. Dan kalau misalkan dikasih waktu lagi mungkin bisa lebih Bisa. lagi ya. Kalau persiapan lebih matang lagi. Tapi dengan waktu yang singkat itu kita sempat diskusi dengan scene ini sih gue udah oke untuk scene ini. Dan dibanding sama scene yang sebelum ini, sebelum retake itu jauh banget sih. Jauh banget. Jauh banget. Karena kita sempat nonton bareng kan, Itu juga. gitu. Yang penting sih rasa sih. Gue tuh menganut prinsip kalau bidang film ini tuh lebih ke rasa. Iya. Gue tuh gak terlalu suka yang hafalan. Gue tuh gak terlalu suka hafalan. Gue tuh lebih suka rasa dan ya chemistry satu sama lain. Dan senatural mungkin gue lebih mengacu ke sana. Karena ada juga beberapa saudara yang kayak lu straight to the script dan Iya. segala macam. Gue tetap lebih ke rasa dan karakter udah itu aja. Kalau misalkan ya sama aja sih kayak komedian ya, kalau kadang ini menurut persepsi gue ya, komedian tuh mau di dalam mau di luar negeri, kadang-kadang misalkan dia dapat script dia bisa improve sesuka dia Iya. mungkin selama itu masih dalam karakter. Tapi gue kalau gue pribadi ya sebagai nulis ya, gue setuju dengan lo ngedirect, lo ngebebasin pemain untuk menjadi dia into karakternya dia dan dia memainkan dengan itu. Iya. Oke, lanjut. Salah. Gini aja. Oh ini yang scene yang di komen sama orang itu harusnya bisa ngambil dari sisi ini, dari depan mukanya, nggak cuma dari belakang gitu. Yang komen-komen Instagram di itu. Ada ya? Kenapa bisa bertahan kayak gini? Kayak apa? Kita tes. Kamu bisa nemuin aku, atau enggak? Atau aku bisa nggak ngilangin rasa kesepian kamu? Bukannya itu mancing resiko ya? No hard feeling. Sekedar nih. Udah. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Ada tuh kalau gue kan nonton yang ini nih, itu kayak ada sisi insecure-nya di mukanya dia. Itu kayaknya bukan Tapi di cuma bawah alam bawah acting. sadar. Tapi kalau Bener gak sih? Iya lagi. Iya. Dan aku nggak sadar. Dia kayak ya itu yang namanya alam bawah ada sadar. insecure-nya gitu. Gak tau bagian apa, tapi suka kayak ngapain ya gue gitu ya? Iya, aku mau nonton kayak "Ih, kenapa gue gitu dah?" Gitu, kayak kemarin tuh kayak udah gue gak mau nonton ya, bukan gue bilang aja kalau udah selesai gitu. Ya sponsor tuh. Zara Disti. Nah, soalnya kalau dia pasti gitu.
montas pak. Pak ini montas pak. Montas. Montas nggak perlu dibahas. Nggak perlu dibahas, nggak perlu Jadi dibahas, kan Pak. montas bahagia. Oh. Montas bahagia. Pertama kalinya mereka ya ngedate bareng Iya. bukan sih? Nah, iya. As pacar ya. Pacar bohongan. Pacar bohongan. Main game, main game. Pacar bohongan. Bukan bohongan. Iya. Pacar bohongan. Sini langsung ke red deh. Apa? Ke Cibubu. Pacar bohongan. Pacar bohongan. Jadi di sini tuh kelihatan bahagia satu sama lain. Kalau di sini lepas ya, berarti anak di sini. Oh, Beda lepas sama tadi. banget di situ Lepas. aku parah banget. Dari sampai aku bahagia sampai aku pengen nolak sampai aku kesel itu aku Tapi ada agak-agak kelihatan ini nih bagian ini. Aku kan langsung kayak takut gitu loh mundur tuh lihat gestur tubuhnya. Tuh. Tuh. Kayak ngasih jarak. Kenapa Nat? Iya, karena di situ Karena udah tahu apa yang bakal keluar yang kejadian selanjutnya gitu. karena saat cowok maju kan saya maju dong gitu. Mau anda Oh kayak dia. Nih. Dia langsung badan babunya tuh mundur tuh. Zet. Tuh. Ya. Agak udah menyerang tuh. Tapi Itu pakai physical attack pak. ini kritikal. Ini kalau oh pak. ya karena di situ saya ya seperti cewek-cewek pada umumnya di saat ada cowok beragas kita menjaga Oh jarak. dia selangkah lebih maju. Iya dia mau selangkah lebih maju aku 10.000 langkah mundur. Saya physical attack, dia pakai immortal pak. Lagi dong. Iya. By the way saya suka scene ini loh. Berapa Serius? kali tuh tutup. Kamu ngapain aja hari ini? Tapi aku ngerasa sini aku natural banget. Nggak tahu ya. Terang. Natural banget tapi aku nggak tahu ya. Oh. Sambil ngobrol aja aku dengerin. Terus. Dari suara Adi ya. Iya dong. Ya kan. Nah, Aku suka nih sih. Kameranya. Jadi kita pakai Jadi track. guys. Kita pakai track. Ini pakai track di atas kasur kan? Pakai track ini. Dari gestur Nah. belakang aku udah kelihatan sedih kan? Jujurnya ini salah satu shot yang gue suka juga karena walaupun dari belakang tapi pesannya nyampe. Ya nggak sih? Iya, Iya, dari belakang. iya. Sedihnya nyampe, happy-nya pertama kali dia masuk nyampe, gradasi dari dia happy terus tiba-tiba dia sedih tuh kelihatan dari gestur tubuhnya dia kayak yang tadinya udah leluasa terus dia tiba-tiba murung gitu. Nah itu yang gue kasih tau ke Anet dan Anet bisa switch emosinya dia bisa sampaikan dengan baik di sini. Itu by the way aku bisa itu karena ya atas bantuan produser saya sendiri, Ya. direktur saya sendiri. Jadi awalnya kayak aku mainnya ya udah aku selalu rasa terus kayak Kasaf minta di situ Net tolong liatin sedih kamu, liatin kayak bingung kamu tapi pakai gestur bukan dan bukan tapi gestur belakang badan kamu. Jadi yang akan kelihatan badan kamu. Terus aku sampai mikir gimana? Yaudah aku coba natural gimana ya kalau aku terima video call dari orang yang gak aku harapkan jadi. Gitu. Karena udah nyaman kan sama Cakep, raganya. cakep. Cakep. Bagus. Kamarnya juga bagus. Iya kamar anda sendiri. Oh fansnya Azab itu kamarnya Azab loh. Ini juga kamarnya Raga bagus. Bagus tuh. Ini kos-kosan pak. Ini berkat Kos-kosan. Armin. Armin terima kasih ya. Makasih ya bajunya. Iya. Saatnya bolong tuh pak. Ini shot di mana nih? Ini jamnya siapa ya? Ini waktu malam-malam time lapse kita. Ini bagus nih. Gua apa namanya nggak nyangka sih shotnya oke. Ini Adi. Andi dong. Andi. Andi. Nih. Kalau Adi main Dota terus pak. Coba di pause baterainya. Lihat motifnya apa aja tuh. Penting. Nah ini ada yang keluar nih dari karakter Raga. Seorang Raga yang Iceman nggak mungkin main TikTok. Bisa aja. Mungkin Bocor. TikTok dia nggak main. Oh dia ngeliat Mungkin dia lukisan-lukisan. nggak main TikTok. Tapi Pinterest masih oke menurut gue. mungkin dia nggak main TikTok, tapi dia nonton TikTok. Iya. Iya. Karena ada orang yang gitu. Ada. Orang yang main TikTok. Tapi Cuma nonton punya aja. punya akun TikTok Punya. aja gitu. Ada. Nonton aja. Banyak. Gue tahu sih. Iya. Maksud gue tuh kalau misalnya iya sih. Baterainya dong. Baterai 1%. 1%. Relate. Itu cuek banget gitu orangnya. Ini Coba handphonenya cas. Nina kalau nggak salah gue yang diganti nama Arjiwa Kirana itu. Bukan. Ini Dia. iya. Gila sih, dia seniman gitu, jadi kayak males buat ngecas. Iya. Sesuai.
guys. Udah lupa kecas. Ini kita saat hujan kita pakai belangir. Kita Oh ini sengaja dibikin ya. Tadi ini panas. Emang hujan-hujannya kuat. Hujannya semata. Berapa lama kita nih? Cuma ngomongin es doang. Hot espresso dari shot. No sugar. Bener kan? hot espresso double shot. Kayaknya mau Double begadang. sugar. Mau begadang nih. Double shot. Melukis. Oh iya. Kalau kisah sengaja. Hot espresso double shot nih. Double shot nih. Triple shot. Itu yang bahas mah. Ada yang komen juga. Kelihatan perubahan dari Raga yang ini tiba-tiba muncul Lebih happy. happy. Si kelas. Bagus nih. Gimana namanya bagus? Ngambil nomor. Shotnya bagus ya. Caranya. Anjoknya ambil. Bisa nggak boleh? Ketika director turun tangan langsung. Oh. Ini juga sering take. Hari ini Gimana nih membereskan? Harusnya. Oh harusnya. Ntar boleh tahu nggak resepnya apa resepnya? Iya, tahu. Sudah. Saya tahu. Mau berangkat kerja apa? Sebelum kita perjumpaan dari kamu, kita makan berapa? Udah, aku rasa deh. Kenapa? Kamu terjebak sama dia ini? Mas dong. Janji nggak salah. Kenapa harus cerita? Karena sampai detik ini pun saya nggak tahu rasanya. Oh ya? Iya. Kenapa? Dari ada kenapa bisa berbeda? Pertama itu harusnya kan yang tantang gitu kan, apa sih ngomongnya? Ya itulah yang tektokannya tuh yang emosinya lebih totok, lebih cepat, udah gitu pandangan terakhir gua agak salah deh. Yang ini, Mana sih? yang ini nih, yang cover gue agak salah karena gua harusnya ke sini, karena orangnya di sini nih. Dan sebenarnya kalau yang tantang nggak bisa dapet itu gara-gara apa ya? Kalau nggak salah itu apa lagi perbaikan ya, genteng ya. Jadi kayak pergerakan kita terbatas gitu loh. Itu sih. Dan sebenarnya makanya kita mau retake kan tadinya kan. Kita juga setuju kan. Jadi retake ini. Kalau dari Kaso, Ya, ya kamu dulu dong. Ya kamu direktur. belakangan aja. Nggak mau. Ya kalau dari sini dari kacamata gue sih harusnya bisa lebih tension lagi ya. Tension lebih tinggi lagi karena ini salah satu golden scene juga kalau menurut gue di antara yang tadi sebelumnya juga yang deep talk itu dan ini juga golden scene yang gue pikir tadinya TikToknya lebih rame ya walaupun kita terbatas dari segi perdialogan tapi yang gue rasa itu masih bisa kita kembangin dari Aga ataupun Anet dari kata-katanya walaupun nantinya dialog intinya bakal keluar di belakangnya gitu. Tadi gue ngomongnya bikinnya kayak gitu. Jadi dari depan pintu pun kalian sudah lebih enak TikToknya. Dan kenapa gue bikin? Tadi kan kita ngambilnya itu kan semuanya di depan pintu kan. Kenapa gue bikin itu agak lebih jauh? Biar gue sebenarnya memancing kalian untuk bisa lebih teriak. Karena ketika orang emosi, kalau cuma ngomong deketan, gila aja kalau bisa teriak depan muka dia gitu kecuali kalau dia mau benci sama dia. Nah ini kan kalian saling sayang sebetulnya tapi disembunyiin jadi kalian bisa luapin kalau kalian tuh punya jarak kayak misalnya gue ngomong sama Adi misalnya di situ kalau ngomongnya itu gue kecil kan dia benar makanya gue pancing dengan kalian punya jarak tuh biar bisa lebih keluar emosinya. Nah pas ada jarak itu gue tuh tadi harapnya kalian dua bisa TikTok lebih enak di situ. Nah, tapi ya emang terbatas juga, balik lagi terbatas waktu, prepare juga kita belum terlalu siap, nah akhirnya jadi kayak gini. Tapi overall sih, ya kalau bisa lebih bagus lagi sih menurut gue bisa lebih bagus sebenarnya. Dari gue, dari ibu penulis. Sama. Sama tuh kan. Pasti jawabannya sama. Udah boleh tebak.
Iya sih, gue tuh kekurangan di gue body language-nya mereka kurang sampai aja di emosi ini. Iya, emang dari awal juga emang gue bilang kan gue yang nggak puas ini gue bilang kan sama semua itu. Mata, pergerakan tubuh, kalau Azul mungkin secara rasa dan ini ya gitu, pas pengadeganan dia dari awal keluar pintu tuh pergerakan tubuh, anak udah ngeliatin tuh dia sebenarnya benci sama diri dia sendiri kan gitu. Terus pergerakan agak yang penasaran kurang lepas gitu. Ini kenapa nih orang gitu? Karena ada gestur tubuh kita yang mewakili sebenarnya itu sih. Tapi ya dari gue yang ngeliat, gue nggak masalah sih. Ya kan karena kalian ini kan apa namanya pelaku ya. Kalau gue dari penonton, kayak gue ngeliat sebenarnya memang harus seperti ini nih, maksudnya kayak orang yang baru kenal, udah dalam, maksudnya udah ini pada saat konflik, tak udah gitu aja gitu. Kalau gue malah nyampainya malah ini Berarti Iya. menurut lo nggak masalah? dengan dialog yang sedikit doang, tapi udah ngeluarin marahnya, gue sih nyampe sih. Kalau menurut gue ya. Nggak perlu banyak-banyak Iya, baca tuh ya. karena kan maksudnya ini baru kenal juga orang kan, ngapain juga. Dan make sense juga. sebenarnya kita juga nggak tahu kan seragam jiwa kita ini apa sih gitu sebenarnya kan. Kamu sih nyampe di sini. Terima kasih ya. Terima kasih. Makasih akhirnya. Terima kasih menyelamatkan gitu ya. Emang saya berbicara Setelah dari Makasih ya. Mau mana? Belum. Sudah menit gue suka shot ini bulan. Kira nanti. Puncak. Ini. Nah. Oke, pas ini. Mbak, ini bagus banget. Ya, Suka shotnya juga di sini. kena banget. cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya. Sisi gelap darahnya. Teng. Nah, gitu, kena banget. Tang. Gitu. Kayak biar sih. Sedih deh. Tambahan shot tadi jadi kayak feel sedihnya dapet deh. Keren. Kayak serasa sebenarnya tuh dapet gitu loh yang kayak udah. Gue mau komen nanti di sini nih. Lama ya kamu.
Pause dong. Dari Dari enggak dari dulu. Manjoy nih, manjoy. Dari maju. Dari Oh, dari gua. Manjo. Oh, Manjo terakhir. Lanjut terakhir. Lanjut terakhir. dari aku. Ini jujur-jujuran kan. Kalau dari segi aku sih ya pas ending set ending gitu. Ending scene-nya aku pribadi aku ngerasa aku gagal dapet rasanya. Aku ngebawainnya pun aku gagal. Jadi kayak feelnya aku nggak dapet. Jadi di situ aku pas nangis itu sebenarnya aku pakai teknik itu dan satu lagi itu benar-benar itu aku gagalnya di aku juga sih karena udah capek mungkin itu nggak profesional aku rasa. Mungkin dasarnya syuting udah capek terus pas scene itu benar-benar kan aku emosi aku harus keluar semuanya kan sementara aku nggak dapet tuh feelnya. Terus akhirnya aku gimana caranya biar aku bisa nangis biar segala macam aku baca lagi skenario tetap aku nggak dapet sebagai jiwanya. Terus itu aku dibantu banget sama Kak Zof. Aku inget banget sampai detik ini makasih ya. Aku kalau si nangis gue cuma inget kata-kata dia itu. Makasih banget loh. Dia di situ tiba-tiba jadi acting coach. Jadi kayak itu aku udah stres banget udah kayak oh gue stres gue nggak bisa nih gimana gue nggak bisa gue gagal. Terus kayak aku menyendiri aku pergi terus Kak Zof cuma datang ke aku terus dia cuma ngeliat aku terus dia cuma ngomong gimana sih rasanya lo ditinggalin atau gimana sih rasanya lo ninggalin orang yang lo sayang. Itu aku langsung wah, jadi aku tadi itu teknik, cuma tetap ada rasa dikit, tapi aku ngebawainnya bukan sebagai jiwa yang harus memilih, nggak into kejiwanya, jadi aku nggak masih ada anetnya, jadi aku nggak ngerasa into kejiwa yang kayak aku harus memilih antara Raga sama Abi. Aku di situ aku cuma feel kayak wah, gue harus memilih nih di sini nih. Dan makasih ya saat itu ya Kak, cuma kata-kata lo itu doang sih yang bikin gue nangis. Yang meskipun dari kemarin alhamdulillahnya komen yang nonton tuh positif sampai ngetek tuh yang kayak sedih banget, dapat banget feel-nya. Ya alhamdulillah mungkin karena manusia kali yang nggak pernah puas kali ya. Mungkin kita sebagai pemain pasti kita nggak akan pernah ngerasa puas dengan apa yang kita bawain kan. Kemarin sih aku sempat senang karena ke beberapa respon positif yang kayak Kak dapet katanya dan kayak ngomong maaf aja tuh susah banget karena ya kita juga kalau udah sakit banget harus milih mau ngomong aja pasti udah susah, kita udah nyakitin orang dan kita akan ninggalin dia. Dan kata-kata Kak yang kayak gimana lo nyakitin orang, lo ninggalin orang, itu yang aku rasain. Itu benar-benar aku langsung keset, aku nangis langsung gitu. Tapi untuk jujur aja untuk aku nggak bawain perasaan antara pesan yang dialog aku sama Raga itu aku nggak dapet akunya sama itu aku jujur gitu. Jadi aku baik teknik sedikit di situ. Iya. Dari Raganya gimana feelnya? Iya. Seperti itu. Kita yang ngarepin adalah awalnya soalnya Anet pas masuk udah kelihatan kayak nangis gitu. Pengen tuh kayak perubahan dari biasa terus kayak pelan-pelan ngeliat baru di situ ngeliatin kayak sedih gitu. Pelan-pelan. Ini gimana ya? Tapi dan ini juga dalam dan di banyak banget sih emang kita ini kepentok di waktu sih sebenarnya. Dan kita mungkin belum ada komunikasi kali di situ. Kepentok waktu juga, diburu-buruin juga apa alatnya udah ditungguin sama sewanya udah habis. Jadi sebenarnya ini apa ya? Nggak sejujur ya, ini nggak seperti bayangan sih gitu loh. Endingnya itu sebenarnya bisa jauh lebih bagus daripada ini. Dari segi apa pengambilan gambar ya. Shot juga harusnya tuh banyak banget shot dari yang pas Raga yang lihat yang ada muka gua sama. Jadi pengen tuh tadi gini pas Anet papasan gitu itu ada dari sini kamera gitu loh dari sini nengok Anet ke jalan gitu itu nggak ada dan banyak banget sih kalau ngomongin shot jadi sekitar mohon maaf sebenarnya tuh pertemuan itu tuh Raga pikir adalah untuk menyelesaikan masalah kemarin gitu loh. Tapi ternyata di luar ekspektasi gitu loh, ekspektasinya Raga bahwasannya si jiwa ini datang sebenarnya pengen ngomong sesuatu. Sebenarnya kalau kalian nonton secara detail itu tuh dia tuh mau ngomong terus, jiwanya mau ngomong terus, cuma Raga yang ngomong terus, jadi nggak sempat ngomong sampai tiba-tiba dia ngeliat si Abi itu di belakang dia, jadi tidak sempat ngomong. Sebenarnya dia mau ngomong duluan, cuma dipotong sampai dia ngeliat Abi. Nah di situ tidak perlu kata-kata, nggak pakai kata-kata gitu ya, nggak ada kata-kata, baru cuma ekspresi aja. Mungkin ya namanya manusia pasti nggak akan pernah puas. Mungkin aku nggak ngerasa aku puas di situ. Aku ngerasa aku masih bisa lebih lagi. Kita berdua pasti cuma kayak ya udah ada keterbatasan waktu dan lain-lainnya dan yang kayak
on off balik ke karakter masing-masing juga, jadi kayak itu kenapa bisa gitu. Tapi karena kalau diterima sama kalian ya alhamdulillah. Pokoknya kita berusaha semaksimal itu mungkin dia ya segitu ya. semaksimal mungkin dengan waktu yang ada dan ya Semaksimal Ya, ya. mungkin. dari Bapak Azam sendiri tolong Dari jujur ya. Dila dulu dong. Kan Oh iya. Dan itu sih dari- pokoknya jangan sampai keterbatasan itu jangan sampai apa membatasi kita untuk berkarya sih. Iya, Ya, kalau iya Ya, ya, ya. setelah jadi dengan musiknya oke sih sebenarnya. Kalau misalnya kalau ngelihat dari gue pasti banyak mau lah gitu. Pasti akan banyak mau kayak agak gue pengennya kayak gini nih, Ana pengennya lebih begini nih. Tapi overall oke sih. Menurut gue ya, Iya, itu iya. cukup dapat. Kemarin juga aku sempat nanya beberapa teman aku, jadi kayak beberapa teman aku yang pemain juga lah, yang kayak aktor juga, yang kayak aku sempat kirim video ini, nonton review, terus gue mau lo review yang scene ending aku, karena aku tahu aku kayak insecure di situ kan. Untuk mereka sih ya, mereka kalau teman aku responnya positif, kayak feel-nya dapat, connect, sedihnya dapat banget, maksudnya kayak tanpa kalian dua-duanya menurut mereka dapat scene itu kayak kalau penonton sampai kayak mereka rasa sedih atau kayak sakit dada yang sakit berarti Iya iya. dapat. Dan Aku Iya, sendiri rata-rata bisa mereka nih, ngomong bisa gitu, dada tuh "Oh, mungkin aku yang main kali," jadi aku kayak enggak nih gitu kali ya. Waktu itu gue nonton sama Nina tuh. Gue lepasin ini karya gue nih. Gue kalau nonton gitu, gue lepasin dulu ini karya gue nonton. Enak gak gue di posisi penonton? Berasa? Berasa. Tapi kalau Anda ingat pertama kali gue ngedit scene ini kan gue story tuh. Iya, dan yang ngedit pun sempat ngomong sih gue sedih banget Siapa? gitu ya. Itu Andi Oh. Gue sempet story. dari Bapak Andi rasa sih. Yang Bapak Asut gimana? Soalnya apa sih, kita kan nggak terakhir tuh bener-bener dialog nggak ada ya. Iya, bener-bener Cuma nggak ada. ekspresi. Iya, iya, Itu betul. itu harus menggambarkan. Dan harus terwakil, harus Iya, sampai. harus sampai gitu loh, itu yang Iya, agak. itu yang agak berat sedikit ya, apalagi scene ending. Justru yang tanpa dialog lebih berat ya. Iya. Iya, justru yang tanpa dialog yang lebih berat kayak. Tanpa kata-kata, tapi Kayak mau ngomong aja tuh udah gak ada tenaga, tau gak sih? Kayak udah, aduh, gimana Bapak? bagus. Apa? Kan kita juga mau tahu. Oke. Kalau dari adaptasi dari skenario semua nyampe. Tapi Semua. Ini gue lebih komenin dari secara personal satu persatu ya. Di sini agak sangat-sangat all out di sini. Gue appreciate itu. Agak benar-benar ngelakuin apa yang ada di otaknya dia sampai akhirnya dia ngelakuin itu semua. Gue nilai plus untuk Aga di sini nih. Untuk Anet di awal menurut gue dia terlalu berpikir untuk gimana caranya nangis. Dia itu Iya. salah. Iya benar. Harusnya nggak tahu ya, kalau menurut gue kalau sebagai pemain kita harus tahu dulu ceritanya gimana, Iya, saya harus langsung flow kan. bagian Iya, mana benar. ketika lo membawakan tense itu bakal menangis atau mana. Ya lo harus dengerin dulu lawan main lo dia ngomong apa, sampai akhirnya lo kebawa untuk ke suasana Ke itu suasana. menangis. Kadang-kadang tuh emang gitu sih, gue dulu juga pernah mikir kayak berusaha untuk nangis itu gimana ya, karena dengan keluar air mata itu bakal ngebantu secara gambar gitu. Tapi ada hal yang salah kalau udah mainnya film atau mainnya sinetron atau udah masuk ke TV, kita nggak boleh ngebohongin itu. Iya, iya, Yang benar. ada malah jadi kayak Fake. apa ya, jadi fake dan Iya. itu kelihatan banget di capture di TV. Pertama aku datang, gue gak bisa, terus akhirnya kayak, gue gak bisa, aku sendiri, nyendiri, terus tiba-tiba mungkin Kasum udah capek kali ya, karena kok ini anak lama ya, dia langsung nyamperin, terus dia cuma kayak ngeliat mata aku, terus dia cuma ngomong kata-kata yang tadi yang kayak lo rasain, lo gak usah pikirin lo nangis, lo gak perlu ngeluarin air mata, lo gak usah pikirin akan ditonton sama siapa, pokoknya jangan pikirin lo harus nangis. Yang sekarang lo pikirin adalah gimana rasanya saat lo ditinggal nggak, gimana rasanya lo ditinggalin atau harus memilih. Itu aku langsung kayak, thank you. Aku langsung kayak, Andi nangis. Cuma dibilang kata-kata itu doang, terus gue kayak, Iya. akhirnya tapi itu saya bener. Kayak sebenarnya tuh kita sebagai pemain emang nge-flow aja baik cerita. Jadi kalau misalnya kita mungkin suatu saat kita syuting sama siapa, kita harus benar-benar ngeliat, ngerasain, kayak nggak boleh nge-flow aja, kayak dengerin dulu apa yang dia omongin, kita rasain, itu akan keluar dengan sendirinya kok. Cuma balik lagi yang tadi aku lost, akunya yang nggak dapet feel itu. Mungkin ada persoalan live kali ya. Jadi gini, gue pun pernah ngalamin apa yang Anda rasain. Jadi pada saat itu gue ada judul
dan scene itu gue diharuskan untuk nangis, totally nangis gitu. Gue sampai nggak keluar air mata itu kayak 5 menit dan semua orang pada nungguin gitu kan. Itu rasanya paling enak kan. banget sumpah. Sampai akhirnya gue sempat mukul dinding karena gue kesel sama diri gue sendiri. Gue sempat kayak gitu. Cek. Dan akhirnya gue nangis. Sakit. Oh. Serius, emang sakit. Gara-gara sakit kebantu untuk nangis. Terus gue nonton. Nangis sih, tapi kok nggak nyampe. Iya, feel-nya bohong ya, kayak berasa bohong. Kayak aku rasain bohong banget film. Jadi gue cari cara gitu, apa yang bisa bikin gue nangis biar bagus. Akhirnya itu, mau nggak mau ya emang kita harus ngikutin flow dari cerita, flow dari lawan main bicara apa, dari lingkungan, sampai akhirnya kebantu nangis. Sebenarnya banyak metode sih, maksudnya dalam arti kayak yang gue pernah bilang kayak nangis itu tuh gampang banget buat nipunya gitu, dengan cara teknik bisa, dengan cara apapun bisa. Tapi ya emang lebih bagus itu emang dari hati Ya, dari bener. perasaan gimana kita cara ngungkapinnya gitu. Dan balik lagi, kadang-kadang nangis yang awalnya biasa-biasa aja tuh langsung nangis itu susah, karena untuk mencapai ke sana itu tuh perlu ada emosi gradasi yang apa ya, kayak pancingan. Makanya kadang-kadang tuh gue pernah ngerasain gampang nangis ketika gue dari jalan sini sana dibanding gue diem gitu. Karena ada pergerakan dari panas badan itu tuh pengaruh untuk emosi badan loh ternyata. Iya bener, aku sempat baca lagi. Kalau Jadi kita cuma diem doang cuma tuh diem doang tuh teknik ya, ini ngomongin teknik ya. Kalau ngomongin teknik, lu jalan kesini itu lebih gampang nangis dibanding lu diem. Gue yakin juga itu si Jared Leto atau Joker yang meninggal itu pasti sebelum take itu pasti dia gerak-gerak dulu. Nggak mungkin baru take jalan. Gue sering banget lihat di YouTube kayak Leonardo DiCaprio waktu dia main di Wall Street, sebelum take dia tuh pasti kalau mau adegan awalnya salaman, dia pasti gini dulu ke orang dulu, ke orang ke angin, pas gini, like action gitu, jadi ya, jadi tuh dari badan, ini gue lihat dari YouTube ya. Kalau sebelum take itu dia lebih baik kalau kita bergerak dulu. Makanya kadang-kadang kalau gue pun di sinetron gue sebelum take, gue tuh nggak bikin langsung diem, langsung take action gitu. Gue pasti kayak jalan-jalan dulu, take action baru masuk, gitu. Dibanding kayak, jadi misalnya kayak ngapain gitu. Apalagi adegannya emosi, antara emosi atau nangis atau bahagia itu nggak mungkin kayak langsung take gitu tuh fake banget. Iya benar-benar. Kecuali kalau misalnya sebelum take lu kayak kalau misalnya mau lihat kru ada belakangnya dulu kayak ketawa-tawa, pas mau take action baru ketawa gitu bisa. Itu salah satu yang gua tangkap, nggak ada yang ngajarin, tapi gua lihat dari YouTube orang-orang sebelum take. Pokoknya quotes yang pertama kali gua pernah syuting itu bareng Matias Mucus, dia pernah bilang gini, kalau seandainya lu habis syuting terus lu nggak kepikiran sama scene itu berarti lu beraktor. Nah itu benar. Dia pernah bilang gitu. Iya itu benar. Kalau menurut Manjoy sebagai penonton. Setuju banget. Oke guys, makasih ya. Lagi coba dari aktingnya Manjoy untuk pertama kali lo denger gimana? Oh iya belum kan. Itu sebenarnya ada scene yang di cut ya. Iya ada di cut di awal kan. Kenapa itu? Karena nggak terlalu penting sih. Iya. Nggak terlalu penting. Betul nggak penting. Bukan main juga. Oh bukan. Buang-buang durasi maksudnya. Apa namanya? Poin-poin langsung ke ceritanya itu nggak terlalu dapat aja dan terlalu lama pace-nya jadinya. Gitu. Bukan. Manjo ini sebetulnya ada karakter ya. Gue bilang dia ini punya karakter. Dia punya sisi yang gimana orang ngeliat dia itu manjoy gitu. Yang nggak sama kayak yang lain. Dia apa ya namanya itu punya identitas lah. Iya. Itu kelebihan. Nggak ikut-ikut orang dan itu kelebihannya dia. Nah kalau misalkan dia bisa kembangin ya bisa gitu dengan cara dia sendiri. Gue yang mengembang. Lagi serius. Ini malam mandi. Ini malam mandi. Terima kasih yang udah kasih maaf kalau masih banyak banget kekurangannya. Bisa ini ngasih pertama kita juga kita belajar. Dan kita juga udah apa ya, kita tuh
punya niat untuk bikin selanjutnya dengan ide-ide yang berbeda, maksudnya gak cuma sedihnya Bervariasi aja, lah. bervariasi dengan ide-ide yang lain. Jadi kalau misalnya kalian apa ya? Kalau mau bikin filmnya lebih serius lagi, boleh lah. Boleh lah. Boleh lah, Boleh lah. sini lah. Boleh lah. Untuk pertama kali sih ini keren banget. Boleh lah, keren banget guys. Sumbangan lah boleh. Siapa tahu kita bisa syuting di Bali. Amin. Siapa tahu kita bisa di Jepang? Sana. Enggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Gue udah ada sih konsepnya. Tuh, Ya udah sih. ada konsepnya sebetulnya, tapi Kita banyak Ya lah. gitu deh. kita kasih rate dulu untuk setiap orang di sini sama Oke. film ini. Berapa? Dari Anjoy Red untuk Raga. Nggak ada Adi. untuk Film movie ini. overall. Adi deh, Adi bro. Iya. Ya nggak apa-apa dari dulu. Ya kalau gue mah 11 dari 10/11 lah. Masa. Lo peres banget. 10/11 berarti di bawahnya. Di bawahnya 10-11. Iya. 11/10 harusnya. 11 ya. Iya. Kalau mau penjilat Jadi sekalian. berarti 10/10. Apa? Berarti 10/10. Satu dong. Oh berarti satu. Waduh. Dari gue ya. Padahal ini kita dari 100 ya, nilai 10 gila. Nangis gue. Itu berapa bola ya? Oke, ayo coy. Anjoy. Gue ya. Gue sih sebenarnya Tapi cuma ini lama. sebenarnya 8 sih buat gue. Oke. Cuman bisa 8,5 kalau itu tadi scoringnya gue Lebih sempurna lagi lah gitu sempurna ya. Cuman scoring doang sih. Oke. Kalau agak Kalau dari gue menimbang dari segi keterbatasan kita, dari segala waktu dan apapun itu ya, dari kurangannya juga ini 8,5 sih. Kita udah semaksimal kita ini 8,5 sih. Mungkin bisa 10 kalau ya itu masalah audio dan masalah teknis lainnya, waktunya bisa diperpanjang. Ya gue yakin sih kita bisa lebih sempurna dan dari semuanya, dari pemain, dari kru, semua dari Azov juga kan waktunya kan terbatas banget gitu loh, gak bisa ngejagain kita terus-terusan. Itu sih 8,5 sih. Anet 8. Balik lagi tadi karena keterbatasan kita semua itu sama kayak Kaga. Dari segi pemain yang kayak benar-benar mematang udah masuk set segala macam, dari sound kita sama alat dan lain-lain. Ini bukan yang pendaringan atau tempat atau apa ya. Aku 8 sih untuk awal. Kadilah Dari semua keterbatasan ya waktu dan lain. 8. Kazo. Berarti gua dong yang sedang tinggi. iya sih. Iya kan? 8 kan? Dari gue sih 8 karena mereka udah ngasih yang terbaik dan keterbatasan juga waktu dan semuanya alat. Biaya. Pertama juga. Yang pertama juga mungkin kedepannya Yang kita akan pertama lebih. juga. Jadi ini jadi evaluasi buat kita nggak sih? Iya. Trial and error lah Oke, ya. oke kedepannya kita kurang di sini. Yes. Kita matengin lagi. Iya, Setuju. benar. Kita belajar lah. Kita belajar dari yang kekurangan kita. Gitu. Tapi- Soalnya kalau terlalu sempurna nanti kita nggak bisa belajar. Tapi gue puas sih, gue puas sama Iya. kinerja Untuk puas aku puas. kita semua. Tepuk Keren, tangan guys. untuk kalian semua. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tapi gue sendiri nggak nyangka hasilnya. Jujur ya, expect gue ini lebih bagus hasil tayangnya sama ekspektasi gue. Iya. Editingnya, Katanya agak suka nonton ini kayak. iya, gue suka nonton. Gue biasa, jujur ya, gue tuh nggak pernah nonton diri gue sendiri. Dari gue syuting TV, pertama, gitu. mau gue di MD, mau di mana, gue nggak pernah nonton. Nggak tahu Sakit kenapa. nih punggung gue. Berarti suka ya? Ini gue suka. Sama aku juga. Yang main Ragnarok itu enggak? Itu suka itu keren. Amanda Kaesa keren. Sama, aku juga. Pataka keren. Gitu sih pokoknya terima kasih buat kalian yang udah nonton, respon positifnya. Maafin ya kalau terima banyak kasih kurangnya. kita terima. Terus untuk yang kekurangannya juga kita terima karena kita sadar juga. Tapi makasih banyak untuk kalian yang selalu support ide garasi. Tapi appreciate buat Azaf pertama kali menderek nih. Masa enggak?
Angga ya guys Mas ya. Angga. Karena nanti akan ada lagi ke depannya short movie sampai Ada. sampai movie yang beneran ya Ada. dari Ide Garasi Iya. adegannya. Amin ya Allah. Series ataupun apa itu. Series, Amin. mau movie, Amin. mau di bioskop, Iya. semoga ada lagi. Amin. Sinetron. Enak nyampeinnya soalnya skenario nya dikolong lagi. Tuh. Mainnya. Pemainnya dikolong lagi ya. Oke guys, makasih semuanya udah nonton Ide Garasi. Yang mana sih kameranya? Itu dong. Makasih guys udah semuanya, makasih guys semuanya udah nonton Ide Garasi. Kita ketemu lagi di Ide Garasi berikutnya. Iya, Betul dah. Dah. Simple.